ya, itu kita ekspor ke Europe, ke Eropa itu memang sudah terdegradasi, artinya sudah mulai turun terus dan terakhir nih tahun lalu 4 juta ton. Ya. Jadi memang mereka sudah berkurang lah artinya ya. Nah, tapi di sisi lain justru ada negara yang justru naik. Jadi memang betul dengan undang-undang ini justru memang nanti juga akan bisa terjadi akan menurunkan kembali ekspor kita ke Eropa. Demikian. Baik, jadi memang seperti data yang sudah ada, ekspor ke Uni Eropa sudah menurun ya Pak ya, di 4 juta ton saja ya Pak ya? Tapi gini, sebelum undang-undang atau EUDR ini, undang-undang deforestasi ini memang sudah mulai terjadi penurunan karena mereka memang sudah mulai mengurangi contoh untuk biodiesel, mereka kan sudah mengurangi juga. Dan bahkan nanti di 2030 kan mereka sudah melarang untuk biodiesel, impor biodiesel. Mereka menggunakan minyak mereka sendiri, minyak nabati yang mereka miliki, rapeseed yang mereka pakai. Jadi artinya memang bukan berarti ini turun karena EUDR. EUDR kan baru kemarin entry force-nya untuk yang di 29 Juni, kemudian implementasi itu sampai dengan belum diimplementasikan baru sampai dengan 18 bulan sejak tanggal 29 Juni baru nanti akan diimplementasikan. Jadi artinya sebenarnya pengaruh daripada EUDR ini belum ada. Jadi penurunan itu bukan karena EUDR, memang sudah mereka sendiri memang sudah mulai mengurangi ada atau pengurangan Impor. impor dari Indonesia begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Edi tanggapannya. Saya akan minta tanggapannya terhadap undang-undang anti deforestasi ini kepada Pak Usli. Seperti apa tanggapan Anda Pak mengenai hal ini? Ya, terima kasih Mbak Safrina. Kalau kita melihat ya, sama dengan apa yang disampaikan Pak Edi Martono tadi, bahwa kita memang mengalami penurunan sejak diberlakukan undang-undang anti deforestasi ini ya. Tapi saya melihat ini kepada dari banyaknya produksi kita ya. Produksi kita per tahunnya kan 47 juta ton, yang ke Uni Eropa hanya sekitar 2 jutaan ton ya. Jadi pasar kita bukan hanya ke Eropa, tapi pasar kita juga ke India, China, Pakistan, dan negara-negara Afrika. Ya. Saya kira ini memang berdampak, cuman dari pandangan kita sebagai pengusaha, ini dampaknya lebih kepada harga ya. Karena ada isu yang disampaikan oleh Uni Eropa tentang lingkungan hidup, tentunya akan mempengaruhi harga ya, terutama kalau di tingkat petani itu harga sawit tentunya ya. Jadi kita sebagai di industri sawit ini memang melihat ini lebih kepada kompetisi harga daripada komoditas ya, yang seperti kita ketahui bahwa komoditas kita ini daya saingnya cukup bagus ya dibandingkan dengan minyak nabati yang lain seperti sunflower dan yang minyak kedelai. Saya kira itu yang tentunya kita perlu waspadai ya, walaupun bagaimanapun sedikit, tapi kita acuan harga kita kan di Rotterdam ya. Jadi itu akan mempengaruhi harga kepada industri sawit kita ini secara keseluruhan. Jadi tidak terlalu khawatir dalam hal porsi yang diekspor ke Uni Eropa, karena memang tadi seperti yang Pak Edi sebutkan dan juga Pak Usli sebutkan, porsi yang diekspor ke Uni Eropa juga memang sudah menurun walaupun belum ada entry force dalam hal undang-undang anti deforestasi ini di Eropa. Namun yang dikhawatirkan adalah fluktuasi harga itu ya Pak Usli. Seperti apa dampak ke depannya yang mungkin bisa dikhawatirkan dengan adanya penerapan undang-undang anti deforestasi ini? Karena di satu sisi kemarin juga Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia dalam hal kerugian dalam penerapan undang-undang anti deforestasi ini akan di kisaran 7 miliar dolar Amerika yang diiakan pula oleh Menteri Perdagangan Pak Zulhas tadi pagi dalam forum Food Agri Insight CNBC Indonesia. Tanggapan Anda Pak Usli? Ya, kerugian kita banyak ya, karena kita menggunakan acuan harga di Rotterdam. Ini akan mempengaruhi secara keseluruhan industri sawit yang kalau dihitung-hitung memang angkanya cukup besar ya. Kalau kita antisipasi dari sekarang, kemudian kita menghadapinya dengan penyerapan
pemakaian di domestik ya, di dalam negeri seperti biodiesel, kemudian kita maksimalkan untuk ekspornya ke negara-negara yang tidak mengangkat isu lingkungan. Kalau isu lingkungan ini seperti yang kita ketahui bersama ya di Uni Eropa itu sering memunculkan isu-isu ya, sebelum undang-undang ini diberlakukan sudah banyak isu yang dilontarkan sehingga kita mengalami banyak kerugian ya, tentunya dari tingkat petani, pabrik, kemudian downstreamnya juga mengalami diskriminasi dari isu lingkungan yang diangkat. Kalau di isu lingkungan malah kalau sering di beberapa kesempatan saya sampaikan bahwa sawit itu sebenarnya kalau ditata kelola sawitnya kita baik, saya kira ini adalah industri yang hijau, industri yang ramah lingkungan. Jadi apa yang dikatakan kampanye hitam yang dilontarkan oleh Uni Eropa ini, saya kira tidak berdasar ya, karena kita menerapkan sustainable juga ISPO ya, kita ISPO, RSPO juga yang sekarang ekspor ke Uni Eropa kan 93% itu adalah sudah sertifikasi RSPO ya. Saya kira ini tidak berdasar ya kalau dikatakan oleh Menteri Perdagangan bahwa ini ada banyak diskriminasinya. Saya kira dari pengusaha sangat membenarkan hal itu. Baik, terima kasih banyak Pak atas tanggapannya Pak Usli. Begitu Mbak. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Usli atas tanggapannya. Menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Usli, mungkin Pak Edi ada sedikit tambahan atau tanggapan Pak. Dari kacamata pengusaha benar sekali ini undang-undang anti deforestasi Uni Eropa sangat-sangat diskriminatif. Karena di satu sisi sustainable practice dalam hal kelapa sawit di Indonesia sudah diimplementasikan dengan baik. Bagaimana Pak Edi? Ya baik, jadi memang kita itu kan tadi sudah sampaikan Pak Usli bahwa kan kalau ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil kan mandatory. Kalau RSPO kan voluntary dan hampir ISPO udah pasti harus, kalau perusahaan wajib punya sertifikasi ISPO. Kalau kemudian rata-rata anggota GAPKI juga mereka member RSPO. Jadi tapi yang menjadi masalah ini adalah mereka tidak mengakui sertifikasi itu. Mereka membuat sertifikasi sendiri termasuk MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil juga nggak diakui. Nah ini yang menjadi masalah. Nah inilah yang sebenarnya makanya disampaikan Pak Menteri Perdagangan juga itu diskriminasi. Kenapa kok tidak diterima? Nah kemudian yang kedua kita lihat adalah sebenarnya ekspor kita sudah mulai menurun walaupun tidak ada undang-undang ini sudah mulai menurun. Atau kalau kita lihat dari nilai tadi kan Pak Menko sampaikan, Menko Erlangga sekitar 7 miliar US dollar. Mungkin itu adalah totally ya, artinya totally dari kan bukan hanya sawit yang dilarang kalau di Indonesia, artinya yang terkena undang-undang ini, termasuk kopi, karet, kakao kan gitu. Nah kalau dari sawit sendiri itu kan sekitar 4 miliar US dollar lah kira-kira dari total ekspor kita itu kan devisa kita tahun lalu sekitar 39 miliar US dollar. Nah ini tapi jangan salah ya, itu kan sekitar 12% dari ekspor kita, total ekspor kita ke luar. Tapi jangan diremehkan. Kenapa? Yang kita khawatirkan justru nanti negara-negara lain pun memperlakukan hal yang sama. Nah seperti misalnya nanti kita kan sekarang sebagai importir terbesar ya untuk dari negara kita itu adalah untuk minyak sawit adalah China. China itu the biggest market buat kita. Nah, sebelum COVID itu sempat di angka 8 juta ton, kemudian turun menjadi 6 juta ton di 2020, 2021 turun lagi kira-kira 6 juta juga, tapi turun sedikit, 2022 naik sedikit, tapi di angka masih 6,3 juta ton. Nah, kita berharap jangan sampai itu nanti diikuti oleh negara-negara lain, kemudian untuk menekan harga minyak sawit kita, gitu.